Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Nurindah Yunian dengan nomor NPM 25106310800095 dari kelas 1B PBSI. Pada kesempatan kali ini di bawah bimbingan Bu Cut Nuraini SPD MPD, saya akan membahas macam-macam fonotatik dalam bahasa Indonesia. Sebelumnya, apa itu fonotatik? Fonotatik adalah aturan mengenai bagaimana bentuk-bentuk fonem dapat disusun dalam suatu bahasa. Setiap bahasa punya aturan tersendiri, jadi tidak semua kombinasi bunyi bisa diterima sebagai kata yang wajar. Nah, di video ini saya akan menjelaskan beberapa contoh fonotatik berdasarkan jumlah huruf dan imbuhannya. Langsung saja ke pembahasannya. Nah, yang pertama yaitu fonotatik 4 huruf. Fonotatik 4 huruf berarti kata yang hanya terdiri dari 4 huruf dan mengikuti aturan bunyi bahasa Indonesia. Contohnya seperti pada kata padi. Kata padi bisa dibagi menjadi 2 suku kata, yaitu pa dan di. Pada kata padi terjadi asimilasi di tengah 2 suku kata ini. Sebelumnya, apa itu asimilasi? Asimilasi yaitu proses perubahan bunyi yang mengakibatkan bunyi tersebut menjadi lebih mirip atau sama. Fungsinya yaitu untuk mempermudah pengucapan dan memperlancar aliran bunyi dalam suatu kata. Asimilasi ini harus terletak di tengah kata. Jika asimilasi terletak di awal kata, maka akan berbunyi adi. Dan jika terletak di akhir kata, maka akan berbunyi padai. Nah, kata-kata ini tidak wajar dan tidak enak untuk didengarkan. Oleh karena itu, ini salah. Nah, pada kata padi ini terdapat 2 suku kata. Suku kata pertama terdapat pola konsonan dan vokal. Dan pada suku kata yang kedua terdapat pola konsonan dan vokal juga. Jadi, yang benar adalah padi. Nah, yang kedua yaitu fonotatik lebih dari 4 huruf, yaitu kata atau huruf yang mempunyai susunan lebih dari 4. Contohnya pada kata semangka. Pada kata semangka bisa dibagi menjadi 3 suku kata, yaitu semangka, bukan semangka atau semangka. Ini salah ya teman-teman. Yang benar adalah semangka. Nah, pada kata semangka terdapat 3 suku kata. Pada suku kata pertama berpola konsonan dan vokal. Suku kata kedua berpola konsonan, vokal, konsonan, konsonan. Dan pada suku kata ketiga berpola konsonan, vokal. Jadi yang benar adalah semangka. Nah, yang ketiga yaitu fonotatik berimbuhan asing. Adalah kata-kata yang berasal dari bahasa lain seperti bahasa Inggris, Belanda, atau Arab, tapi sudah disesuaikan dengan sistem bunyi bahasa Indonesia. Contohnya pada kata universitas yang berasal dari bahasa Inggris yaitu university. Nah, pada kata universitas bisa dibagi menjadi 5 suku kata, yaitu universitas. Dan cara pengucapannya yaitu universitas, bukan universitas atau universitas. Ini salah ya teman-teman. Yang benar adalah universitas. Nah, pada kata universitas terdapat 5 suku kata. Pada suku kata pertama berpola vokal, suku kata kedua berpola konsonan dan vokal, suku kata ketiga berpola konsonan, vokal, konsonan. Pada suku kata keempat berpola konsonan, vokal, dan pada suku kata kelima berpola konsonan, vokal, konsonan. Nah, yang keempat yaitu fonotatik berimbuhan depan atau disebut juga awalan. Dalam bahasa Indonesia, imbuhan depan bisa berupa me, ber, se, ter, dan sebagainya. Contohnya pada kata menulis. Kata menulis berasal dari kata dasar tulis, yang artinya membuat tulisan dan terdapat imbuhan me di awal kalimat. Nah, kata menulis bisa dibagi menjadi 3 suku kata, yaitu menulis. Pada suku kata pertama berpola konsonan dan vokal.
Pada suku kata kedua berpola konsonan vokal, dan pada suku kata ketiga berpola konsonan vokal konsonan. Nah, sehingga penyebutannya yaitu menulis, bukan menulis atau menulis. Ini salah ya teman-teman. Yang benar adalah menulis. Yang kelima yaitu fonotatik berimbuhan akhir. Fonotatik berimbuhan akhir yaitu imbuhan yang diletakkan di belakang kata dasar. Contohnya pada kata tuliskan. Kata dasarnya yaitu tulis dan imbuhan akhirnya yaitu kan. Pada kata tuliskan bisa dipecah menjadi 3 suku kata, yaitu tuliskan. Pada suku kata pertama berpola konsonan vokal, pada suku kata kedua berpola konsonan vokal konsonan, dan pada suku kata ketiga berpola konsonan vokal konsonan. Sehingga pengucapan yang benar adalah tuliskan, bukan tuliskan atau tuliskan. Ini salah ya teman-teman. Yang benar adalah tuliskan. Selanjutnya yang terakhir yaitu fonotatik berimbuhan awal dan akhir. Fonotatik berimbuhan awal dan akhir yaitu kata yang terdapat imbuhan di awal dan di akhir pada kata dasar. Contohnya pada kata perjalanan. Kata ini berasal dari kata dasar jalan dan mendapat imbuhan awal yaitu per dan imbuhan akhir yaitu an. Pada kata perjalanan bisa dibagi menjadi 4 suku kata yaitu perjalanan. Pada suku kata pertama berpola konsonan vokal konsonan, pada suku kata kedua berpola konsonan vokal, pada suku kata ketiga berpola konsonan vokal konsonan, dan pada suku kata keempat berpola vokal konsonan. Sehingga cara penyebutannya yaitu perjalanan, bukan perjalanan atau perjalanan. Ini salah ya teman-teman. Yang benar adalah perjalanan. Demikianlah penjelasan mengenai macam-macam fonotatik. Dari penjelasan tadi kita bisa simpulkan bahwa fonotatik membantu kita memahami bagaimana bunyi-bunyi disusun menjadi kata yang benar dan bisa diterima dalam bahasa Indonesia. Kalau suatu kata tidak mengikuti aturan fonotatik, maka kata itu akan terdengar janggal dan bahkan sulit diucapkan. Semoga penjelasan ini dapat membantu kita dalam memahami fonotatik dengan lebih mudah. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa pada penjelasan berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.